dan bertemu di acara itu dengan Romo Ayo, Romo Darmanadi Chandra. Beliau bertemu saya dan membawakan saya, apa yang dibawakan dan diberikan ke saya adalah buku Dhammapada Atta Kata yang tebal. Tebelnya mungkin bisa 10 kali dari buku Dhammapada kecil yang saya berikan pada umat. Nah, apakah itu dimaknai sebagai karma baik yang berbuah cukup seketika, tidak ada 7 hari sudah berbuah. Atau juga pengalaman ketika berada di Bali, ada salah satu keluarga kita, salah satu anak muda kita, yang waktu di pantai menemukan uang 50.000. Artinya kalau kita hubungkan dengan Pancasila Buddhis adalah mengambil barang yang tidak diberikan. Buahnya adalah karma buruk. Sore hari ketika mengunjungi tempat wisata yang banyak keranya, saya lupa namanya, kamera yang dibawa lari oleh kera ke jurang. Padahal itu adalah hari terakhir di mana banyak memori yang tersimpan di kamera tersebut. Maka kita berusaha supaya bisa mendapatkan kamera yang dibawa lari oleh kera tersebut. Ada banyak pawang kera ternyata di tempat wisata itu. Mereka menawarkan untuk berusaha mengamankan atau mengambil kamera yang dibawa lari oleh kera itu. Ya tentu kita sanggupi karena ada memori yang selama di Bali tersimpan di kamera tersebut. Akhirnya ketemu dan harus bayar 500.000. Nemu uang 50.000, harus bayar 500.000 di sore hari. Itulah cerita kecil untuk mengawali pembahasan kita tentang cawe-cawe karma kita. Nah, siapakah kemudian yang bisa cawe-cawe atau campur tangan pada buah karma, karma wipaka atau karma kepala kita? Apakah guru kita, apakah orang tua kita bisa, ataukah dukun-dukun paranormal bisa merubah buah karma atau akibat karma yang sudah kita perbuat di masa lalu dan waktunya berbuah matang dan masak? Apakah para dewa bisa cawe-cawe atau Sang Buddha bisa cawe-cawe? Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang berbahagia, maka kemudian ada cerita, kalau memang ada yang bisa cawe-cawe, maka saya akan bercerita, mengawali dengan cerita lagi, yaitu cerita klasik yang bisa menggambarkan hubungannya dengan tema kita pada malam hari ini. Apakah ada yang bisa cawe-cawe dengan karma kita? Pada zaman dulu ada satu orang yang sudah tua, hidup di satu perkampungan. Di musim-musim seperti ini, musim hujan, hujan sangat lebat, berjam-jam tidak reda. Akibatnya apa? Terjadilah banjir. Dan banjirnya tidak kecil. Semakin lama, semakin jam, air semakin naik. Maka bapak tua ini ikut terdampak oleh banjir. Dari selutut airnya, kemudian naik sedada, mulai berbahaya. Mulai pada mengungsi keluar meninggalkan rumahnya untuk mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Tetangga mengajak bapak tua ini untuk, ayo kita menyelamatkan diri mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Tapi bapak tua ini punya keyakinan pada satu dewa yang sangat dia yakini. Maka dia yakin dewa yang dipujanya tiap hari, dia pasang hiu, pasti akan menolong. Maka dia menolak tawaran tetangganya untuk mengungsi. Air tambah tinggi, semakin tinggi dari sedada, kemudian naik lagi, maka dia kemudian naik ke lantai 2 rumahnya untuk menghindari air.
Ketika semakin tinggi, di lantai 2, tim SAR datang, memakai perahu karet, datang pakai perahu karet, berkeliling kampung untuk menyelamatkan orang-orang yang belum sempat mengungsi, termasuk Bapak tua ini. Maka tim SAR mengajak Bapak tua ini, ayo Pak, segera ikut ke perahu karet kami, harus segera mengungsi, air tambah tinggi. Tapi si Bapak tua ini tetap yakin bahwa pertolongan akan datang dari sang dewa. Dia tidak mau menolak pertolongan yang datang. Air tambah tinggi dan tambah tinggi, hujan tidak reda-reda. Akhirnya lantai 2 pun mulai terdampak air. Bapak tua naik ke genteng, ke atap rumahnya yang paling atas. Air ternyata juga tidak tambah surut, tetapi tambah tinggi. Kemudian datanglah helikopter dari tim penyelamat yang memakai helikopter mencari sisa-sisa penduduk yang belum mengungsi. Salah satunya Bapak tua ini yang ada di atap genteng rumahnya. Maka dengan pengeras suara dari helikopter, tim penyelamat mengajak Bapak tua ini, ayo naiklah ke helikopter. Maka diturunkan tangga dari helikopter kepada Bapak itu, dilemparkan tangga berupa tali untuk Bapak itu mau naik segera ke helikopter karena air tambah tinggi dan tambah tinggi. Itulah pertolongan terakhir, helikopter terakhir, dan Bapak itu tetap tidak mau naik ke helikopter, menerima tawaran dari tim penyelamat yang pakai helikopter. Dia tetap berharap bahwa dewa akan datang menyelamatkannya. Apa yang terjadi, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari, tentu sudah bisa ditebak. Bapak ini akhirnya kedinginan, jatuh terpleset karena sudah lemah, lelah, menunggu pertolongan datang dari sang dewa, maka dia jatuh tenggelam dan meninggal, mati. Terlahirlah dia di alam lain, di alam selanjutnya. Di sana dia bertemu dewa yang dipujanya. Dia kemudian istilahnya menggugat, bertanya pada dewa tersebut. Dewa yang kupuja, kenapa engkau tidak menolongku di saat aku terkena banjir? Aku memujamu tiap hari, mempercayaimu. Aku mengharap pertolongan, kata Pak tua yang sudah meninggal dan sudah berpindah alam. Maka sang dewa ini dengan tenang dan bijaksana menjawab pada Pak tua. Pak tua yang baik, saya sudah membantumu, berusaha menolongmu. Bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Jika tetangga datang menawarimu untuk mengungsi ke tempat yang tinggi, itulah pertolongan pertama yang aku tawarkan pada. Ketika tim SAR datang dengan perahu karet, itulah pertolongan kedua dariku melalui tim SAR yang memakai perahu karet. Kemudian ketika helikopter tiba, itulah pertolongan terakhir yang berusaha aku tawarkan padamu. Tapi kamu tidak mau mengambil kesempatan pertolongan yang aku berikan. Itulah Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang berbahagia. Betapa kama kita pada waktunya berbuah matang dan masak, tidak ada satupun yang bisa cawe-cawe. Mempengaruhi campur tangan berbuahnya, entah itu karma baik kita, entah itu karma buruk kita. Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang berbahagia. Maka kemudian kita akan membahas apa cawe-cawe karma ini dengan beberapa kejadian di kehidupan guru agung kita, yaitu Sang Buddha. Di dalam riwayat hidup Sang Buddha berkali-kali, mungkin ada 12 kali momen di mana Sang Buddha memetik Kamawipaka
kama buruk di kehidupan-kehidupan yang lampau ketika belum menjadi Buddha. Pernah beliau difitnah oleh Pertapa Sundari, Pertapa pengelana perempuan yang memfitnah Sang Buddha sebagai Pertapa yang menjalin hubungan asmara dengannya dan berhubungan badan dengannya. Itulah momen di mana Sang Buddha menerima fitnah yang pertama. Ternyata di kehidupan yang lampau, setelah ditelisik bahwa di kehidupan yang lampau calon Buddha pernah hidup sebagai seseorang yang pernah menghina Paceka Buddha, memfitnah Paceka Buddha, mengolok-olok Paceka Buddha. Maka buahnya adalah jika di kehidupannya yang terakhir sebagai seorang Buddha, Sang Buddha menerima fitnah dari Pertapa Sundari. Kemudian juga ketemu lagi seorang perempuan PSK bernama Cinca. Sang Buddha difitnah sudah menghamili Cinca. Ternyata ditelisik lagi di kehidupan lampau. Bakal Buddha pernah sebagai selayar pemuda yang menjelek-jelekan gurunya. Sehingga berbuahlah di kehidupan sebagai Buddha difitnah seorang perempuan bernama Cinca. Sang Buddha juga berkali-kali mengalami momen di mana mau dicelakai oleh Bante Dewadatta. Yang pertama adalah ketika Dewadatta berusaha menggelindingkan batu besar dari atas bukit ketika Sang Buddha melintas di bawah bukit. Kemudian akhirnya melukai Sang Buddha. Kaki Sang Buddha terluka terkena pecahan batu besar tersebut, tetapi tidak menimpa karena seorang Buddha tidak bisa dibunuh. Ternyata di kehidupan lampau bakal Buddha pernah mencelakai saudaranya, mendorongnya ke jurang, kemudian menimpanya dengan batu besar. Maka berbuahlah di kehidupannya sebagai Buddha mengalami peristiwa, yaitu hampir dicelakai oleh Dewadatta dengan menggelindingkan batu besar. Dewadatta lagi di momen kehidupan Sang Buddha kita mendengar mengirimkan gajah Nalagiri yang dibuat mabuk untuk mencelakai Sang Buddha. Tapi tentu dengan kekuatan Sang Buddha, kekuatan meta, akhirnya terhindar dari malapetaka. Tetapi tetap mengalami penderitaan. Ternyata di kehidupan lampau, bakal Buddha pernah sebagai penunggang gajah, naik gajah, dia memprovokasi, mengintimidasi seorang pertapa yang sedang pindah patah, mencari dana makan. Dengan gajahnya, menakut-nakuti, mengintimidasi, seolah-olah mau menginjak. Maka itulah buahnya. Pernah juga oleh Dewadatta disewakan beberapa pemanah bayaran untuk memanah membunuh Sang Buddha. Di kehidupan lampau ternyata juga ada ceritanya. Di riwayat Sang Buddha juga kita mencatat Sang Buddha mengalami sakit perut yang luar biasa yang akhirnya menyebabkan beliau wafat. Ternyata kama buruk tersebut adalah ada sebabnya. Di kehidupan lampau bakal Buddha pernah menjadi semacam seorang dokter zaman sekarang. Tapi karena ketidaksukaan pada pasiennya, dia memberikan resep yang justru meracuni, tidak membuat sembuh, tapi membuat sakit pasien. Maka di kehidupan sebagai Buddha, beliau mengalami diare yang hebat, yang bahkan menyebabkan beliau parinibbana. Ibu, bapak, dan saudara-saudara Buddha yang berbahagia, pernah pula Sang Buddha mempunyai mengalami sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh. Ternyata di kehidupan lampau sebagai bakal Buddha, ini perlu dicatat. Jadi kama itu tidak hanya ucapan, perbuatan, tapi pikiran bisa berbuah. Di kehidupan lampau bakal Buddha pernah terlahir di perkampungan nelayan.
Maka di perkampungan nelayan itu kehidupan sehari-hari adalah mencari ikan. Ketika panen tiba, panen ikan, tangkapan ikan banyak, maka pemuda yang kemudian menjadi sang Buddha ikut bersuka cita atas panenan tangkapan ikan yang sangat banyak itu. Dia ikut bersuka cita, ikut bergembira, ikut bermudita cita atas tangkapan ikan yang banyak itu. Hanya melalui pikiran, tidak pakai ucapan. Ikut bersuka cita atas tertangkapnya banyak ikan, banyak nyawa, yang akhirnya di kehidupan sebagai Buddha berakibat sering sakit kepala. Ibu, bapak, dan saudara-saudara Kristen yang berbahagia, itulah cerita bahwa Sang Buddha pun mengalami memetik buah kama buruk, kama wipaka, kama pala, karena ada sebab-sebab, ada benih-benih yang ditabur, yang dibuat di kehidupannya yang lampau. Cawe-cawe, ya kita kembali ke cawe-cawe. Betapa ketika kama buruk, buah kama, kama wipaka, kama pala, sudah saatnya matang masa. Tidak bisa cawe-cawe lagi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kita yang berbahagia, ada beberapa buah kama yang kita catat untuk membuktikan bahwa sulit untuk cawe-cawe, bahkan tidak bisa. Tetapi kita bisa merubah kama kita yang belum berbuah. Kita mencatat bagaimana ada sosok-sosok terkenal yang terlahir tidak sempurna karena buah karma buruknya di masa lampau. Ada Helen Keller yang terkenal. Beliau adalah tokoh besar, seorang perempuan, penulis buku yang ternyata sejak kecil menderita ketidaksempurnaan, disabilitas, yaitu buta dan tuli. Tapi karena usaha yang keras dari orang tuanya dan usaha keras dari dia sendiri, akhirnya justru menjadi seorang yang terkenal, penulis buku yang banyak, menguasai berbagai macam bahasa, mendapatkan banyak penghargaan. Itulah bahwa seseorang yang waktunya berbuah karma buruk terlahir secara fisik tidak sempurna. Tapi dengan usaha, dengan wirya, maka bisa membuat kebaikan-kebaikan dan memperbaiki kualitas level kehidupan. Sama juga dengan Nick Vujicic yang tidak mempunyai maaf, kaki, dan tidak mempunyai tangan. Tapi dia terkenal karena kebaikannya. Jadi pembicara, jadi motivator di mana-mana. Atau dekat-dekat kita adalah Gus Dur, Presiden Abdurrahman Wahid. Dengan keterbatasan beliau, terlahir ada kelemahan, kekurangan di penglihatannya, tapi bisa menjadi presiden. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kita yang berbahagia, itulah kalau kama sudah waktunya berbuah matang dan masak, kita tidak bisa cawe-cawe. Yang bisa kita cawe-cawe, kita bisa campur tangan adalah hari ini untuk masa depan kita. Perbuatan kita hari ini melalui pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan, itulah yang akan bisa memperbaiki kualitas kehidupan kita. Maka berbanyaklah untuk melakukan kama baik demi masa depan kita. Hari ini adalah penting. Masa lalu sudah berlalu. Kalaupun kita memetik kama buruk atau kama baik, maka sikap kita lah yang penting. Ketika memetik kama buruk, terimalah sebagai tanggung jawab kita atas perbuatan kita. Dan kita meresponnya dengan baik, dengan bertekad, dengan menyesali apa yang sudah kita lakukan, dengan sungguh-sungguh bukan hanya kata-kata, kemudian kita bertekad untuk banyak melakukan karma baik sebanyak-banyaknya. Dengan demikian maka itulah cawe-cawe kita dalam kehidupan kita dengan karma kita.
Kita bisa campur tangan atas kehidupan kita, karma kita di masa sekarang ini dan masa depan. Sehingga banyak buah-buah karma baik yang manis yang boleh kita petik, kita nikmati di masa-masa depan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku yang berbahagia, keyakinan pada hukum karma adalah hal yang memang harus kita yakini sebagai umat Buddha. Kita tidak bisa mengharapkan cawe-cawe dari siapapun. Karena kita beruntung menjadi umat Buddha, mengenal hukum karma, sehingga kita bertanggung jawab pada kehidupan kita. 100% tanggung jawab kita. Tetapi tentu kita harus bersikap, selain mempercayai karma, kita harus punya faktor-faktor lain yang mendukung sehingga kehidupan kita selamat dan penuh berkah. Punya wirya, punya kebijaksanaan, punya panya adalah penting. Maka sebelum menutup uraian saya akan bercerita lagi betapa keyakinan pada karma adalah penting. Tetapi harus dilengkapi dengan faktor-faktor lain, pengetahuan-pengetahuan lain selain meyakini karma. Ada 3 ekor ikan yang gemuk-gemuk, yang bersahabat, yang warnanya indah, hidup di danau yang jernih di pinggiran kota, di desa, atau di pinggiran hutan, yang airnya jernih. Mereka riang gembira karena hidup di tempat yang nyaman, tempat yang bersih, tempat yang jernih. Ikan ini kita kasih nama saja. Yang pertama adalah ikan Wirio, kemudian ikan Karmo, dan ikan Wicaksono. Ikan Wirio adalah ikan yang semangat, daya juangnya tinggi. Maka melihat ikan yang gemuk-gemuk, yang gemoy, maka ada nelayan yang kebetulan lewat danau tersebut, melihat 3 ekor ikan yang gemoy, yang menggemaskan, yang gemuk-gemuk, maka naluri dia sebagai nelayan muncullah. Maka dia cepat-cepat pulang ke rumah, membawa jaring ikan. Maka dia tangkaplah 3 ekor ikan tersebut. Ikan Wiryo, ikan Karmo, dan ikan Wicaksono. Maka tertangkaplah 3 ikan yang gemoy itu, yang menggemaskan, yang gemuk-gemuk itu. Siapa yang pertama berusaha melepaskan diri? Itu yang penuh semangat dan daya juang, yaitu ikan Wiryo. Dia berusaha mencari celah, merobek-robek jala nelayan tersebut, jaring nelayan tersebut. Walaupun berdarah-darah, tapi akhirnya dia bisa meloloskan diri dari tangkapan jaring atau jalan nelayan tersebut. Dia lepas dengan berdarah-darah, walaupun lemas badannya, habis tenaganya, tapi Wiryo selamat. Kemudian ikan Wicaksono, ikan yang bijaksana. Dia tenang menghadapi tangkapan jala atau jaring nelayan tersebut sambil berpikir, melihat dengan tenang dan seimbang kejadian yang membahayakan nyawa. Kemudian lihat sekeliling, dia melihat ada lubang yang sudah dibuat oleh temannya, si Wiryo yang penuh semangat. Maka dia dengan santainya, dia menuju lubang tersebut, lubang jaring yang dibuat oleh Wiryo tadi, dan dia bisa melepaskan diri dari jaring tangkapan nelayan tersebut. Tinggal satu, yaitu ikan Karmo. Ikan karma, ya yakin karma baiknya banyak, sudah banyak berbuat baik, sudah rajin menolong, melakukan kebaikan. Jadi dia yakin tidak akan celaka. Karma baiknya banyak. Di kehidupan ini karma baiknya banyak. Ya yakin pasti akan selamat, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi bagaimana dengan nelayan? Ada 3 ekor ikan yang gemoy tadi. Tinggal satu, yang 2 lolos.
maka dia cepat-cepat tidak mau sia-sia apa yang dia lakukan. Maka cepat-cepatlah dia angkat jaringnya dan tertangkaplah ikan karmo yang dengan penuh keyakinannya karma baiknya banyak, timbunan karma baiknya banyak, banyak berbuat baik akan selamat, akhirnya tidak selamat. Dari danau yang indah dia beralih ke penggorengan. Tragis ceritanya bagi ikan karmo. Ibu, bapak, dan saudara-saudari kita yang berbahagia, maka kita sangat perlu mengerti tentang kama, mengerti tentang karma, tetapi juga tidak hanya membabi buta percaya pada kama kita saja tanpa daya juang, tanpa ada kebijaksanaan, hingga kita bertindak, berbuat, melakukan karma, tetapi tidak tepat tindakan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari kita yang berbahagia, itulah barangkali penutup kita membahas tentang cawe-cawe karma. Barangkali bisa dilanjutkan dengan sesi selanjutnya. Itulah pengantar dari saya. Kita bisa bertanya jawab. Saya serahkan kembali pada host kita, pada Yuliana. Terima kasih. Ya, Anumodana Romo atas sharing damannya kembali merimain kita kalau pikiran jahat juga tetap ada andil ya dalam eh, ya, karma matangnya karma kita ya. Dimana ya, walaupun sudah menjadi seorang Buddha juga tetap matang ya. ya. Demikian ya Romo ya. Ya, makanya tidak bisa cawe-cawe kalau sudah waktunya karma berbuah matang. Ya, Ya, silakan. apakah ada potensi yang misalkan kita menanam karma baik, kemudian potensi karma buruknya itu ibaratnya air putih dan garam gitu loh, Romo. Maksudnya Oh, ya apa potensinya jadi lebih ringan bobotnya. Apa bisa demikian, Romo? oh ya, baik. Memang kita sering mengumpamakan garam yang ditaruh di mangkok dan garam yang ditabur di sungai, kan gitu ya. Kalau di mangkok garamnya pasti masih terasa asinnya, tapi kalau ditabur di sungai mungkin boleh dikatakan tetap asin, tapi rasa asinnya sangat-sangat tidak terasa. Itu barangkali memang ada karma di mana buah karma di mana ketika kita barangkali menyadari atau tidak menyadari bahwa kehidupan lampau kita tidak tahu banyak karma baiknya atau banyak karma buruknya. Nah, supaya kita tidak spekulasi, kehidupan kita tetap aman dan selamat, banyaklah berbuat baik. Maka Sang Buddha bilang, jangan berbuat jahat. Ternyata tidak cukup. Kita harus menambah kebajikan kita. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa di kehidupan lampau ini kita lahir mati membuat karma, karma, karma baik, karma buruk, karma baik, karma buruk. Jangan-jangan di kehidupan lampau kita itu banyak buruknya, segudang karma buruk kita. Sementara karma baik kita cuma hanya satu tas kresek saja, sehingga tidak imbang. Ya, walaupun di kehidupan ini kita banyak berbuat baik, rajin kebiara, berdana, menolong orang, tapi kok masih menderita, masih sakit, masih miskin, dan sebagainya. Nah, maka kemudian itu yang bisa mengumpamakan bahwa kalau kita banyak berbuat karma baik yang luar biasa, barangkali akibat karma buruk kita di masa lampau bisa terasa, tetapi tidak asin-asin amat. Seperti itu kira-kira. Jadi harus banyak menuang air putih sebagai lambang kebaikan ke mangkok yang ada garamnya tadi, supaya pelan-pelan rasa asin garam di mangkok itu berkurang, berkurang dengan tambahan kebajikan yang kita lakukan. Kira-kira begitu, Juliana. Ya, Romo. Sometimes kadang saya berpikir ya, kan saya sering setir juga. Kadang setir itu kayak yang seharusnya nggak deket tapi bisa terlewati gitu.
Maksudnya mungkin udah mau accident, tapi ya enggak gitu loh. Maksudnya mau nyerempet gitu loh, Romo. Terbantu Oh, sih. Ya, kehilangan kadang, fokus, gimana? kehilangan fokus, gagal fokus Ya, ya. mungkin Ya ya. kadang-kadang banyak. Kayak ada guardian angelnya gitu loh, Romo. Apakah demikian? Apakah ada guardian angel yang mungkin yang Oh, membantu kita Garden di last Angel. minute gitu loh, Romo? Oh, iya iya ya, Garden Angel atau mungkin di Jawa juga ada apa kepercayaan, ada yang mendampingi kita ya, ada yang mendampingi kita seperti itu ya. Tapi tentu dari sudut pandang Buddhis nanti malah yang punya karma bukan kita ya, yang punya karma Garden Angel kita atau makhluk yang mendampingi kita gitu ya. Jadi kita seolah-olah malah hanya seperti boneka, seperti wayang aja. Kalau dari sudut pandang kita, sudut pandang karma, ya semua adalah kita ini berhubungan, kita terlahir, kita mewarisi, berkerabat, apapun itu perbuatan yang kita lakukan, karma kita baik atau buruk, itulah yang kita warisi. Jadi mestinya kita yang bertanggung jawab. Walaupun mungkin ada kepercayaan, ada yang cawe-cawe dalam kehidupan kita adalah eh, makhluk lain seperti itu ya. Tapi sebagai Buddhis kita semestinya punya sudut pandang bahwa semua yang kita alami adalah tanggung jawab kita walaupun memang ada faktor-faktor lain yang dengan kebaikan kita lagi, kalau kita tidak punya cukup kebaikan, tidak punya cukup karma baik, itu juga tidak akan ada yang tadi ingin cawe-cawe barangkali sedikit mengingatkan kita seperti itu. Kalau kita orang yang tidak baik, banyak karma buruk pun, mungkin teman kita pun, saudara kita pun, atau siapapun yang melihat kita tidak baik, ketika kita sedang mengalami kesulitan juga tidak akan ada yang menolong. Barangkali kita di jalan, tiba-tiba ban kita, mobil kita kempes. Kalau kita orang baik, banyak kenalan, mungkin ada yang lewat mengenal kita. Oh, itu Yuliana sedang kesulitan. Dia orang baik, maka akan ada yang menolong dengan sukacita. Tapi sebaliknya kalau tidak baik, barangkali malah disyukurin gitu ya. Biarin, ngapain, repot-repot. Ya orang yang menjengkelkan barangkali seperti itu. Jadi tetaplah kita melakukan kebaikan sehingga banyak yang barangkali cawe-cawe maksudnya dalam artian yang positif ketika kita karma buruk memetik karma buruk banyak kempes tadi mengalami kesulitan masih ada yang peduli pada kita masih ada yang cawe-cawe dengan kita karena kebaikan kita lah begitu ya. Ya, Romo, jangan capek jadi orang baik ya, Romo ya. Walaupun kadang intinya expect nothing in return gitu loh. Walaupun kita baik sama orang, belum tentu orang tersebut akan baik ke kitanya. Tapi kita akan menerima kebaikan dari orang lain sih. Itu yang saya ini sih alamin. Ya, Demikian ya, Romo ya. jangan capek-capek berbuat baik ya, dan kita selalu merespon semua pun apapun yang kita alami dengan kebijaksanaan kita ya. Walaupun kelihatannya satu penderitaan belum tentu itu adalah penderitaan sesungguhnya. Barangkali ada hikmahnya, ada kesempatan baik di balik peristiwa yang kita alami. Ya, respon kita penting. Ya, silakan. Ya, Romo, saya mau bertanya tentang Welama Sutta. Apakah Romo pernah mengupas tentang Welama Sutta ini? Apa intinya saya Tentang berdana, kemudian menjalankan sila, kemudian meditasi, di mana lebih besar buah jasanya jika seseorang memberi makan ke para biku dan membangun wihara untuk sangga di keempat penjuru dana materi tertinggi. Kemudian dilanjutkan dengan lebih besar lagi buah jasanya jika seseorang dengan penuh kesungguhan menjalankan Pancasila. Terus lebih besar lagi buah jasanya jika seseorang mengembangkan pikiran cinta kasih, samatha bawana,
bahkan selama waktu yang diperlukan untuk menghirup aroma. Ini yang terakhir, Romo, sebanyak apapun semua ini adalah lebih besar lagi buah jasanya jika seseorang mengembangkan persepsi ketidakkekalan, vipassana bawana, mengikis kelesa, bahkan seperdetik waktu yang diperlukan untuk menjentikan jari. Apakah Romo pernah mengupas tentang Wela Masuta ini, Romo? Belum pernah. Tapi saya kira suta yang sangat baik, suta yang meringkas dan mengingatkan kita sebagai umat Buddha bahwa memang kita penting untuk membersihkan kekotoran batin kita, loba dosa moha kita, yaitu tentu dengan banyak berlatih meditasi, menyadari, melihat, mengamati apa yang ada di dalam batin kita, dalam pikiran kita. Jika keserakahan muncul, ketidaksukaan muncul, kebencian muncul, ketika loba muncul, kesukaan muncul, nafsu keinginan muncul, bahwa bahkan diawali dari kesukaan, kita sudah tahu. Ketika ketidaksukaan muncul, walaupun belum sampai ke kebencian kemarahan, kita sudah tahu karena kita sudah terlatih sehingga tidak sampai menguasai kita yang namanya dosa atau kebencian. Jadi memang suta yang sangat baik yang mengingatkan kita untuk senantiasa bukan hanya berdana, bukan hanya mempraktekkan sila, menjaga sila dengan baik, tidak berbuat jahat, bukan hanya dengan memancarkan meta, cinta kasih, tetapi lebih penting lagi adalah melihat ke dalam. Melihat ke dalam dengan bawana, kita bisa melihat munculnya, berlangsungnya, tenggelamnya, loba dosa dan moha. Dan juga sekaligus kita jadi mengerti tentang anicca dukkha anatta. Itulah yang sesungguhnya akan membawa kita betul seperti yang diutarakan di Sutta itu, bahwa dengan pengetahuan kita mengenai ketidakkekalan, mengenai ketidakpermanenan, ketidakpuasan, dan tanpa diri, itulah yang akan membawa kita untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Itu tadi yang berhubungan dengan kama kita. Kalau kita punya yang kebaikan-kebaikan besar seperti itu, maka ketika waktunya berbuah kama kita adalah kama yang baik. Bahkan bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi jika kama barangkali sudah menjadi kiriya, kira-kira seperti itu. Kira-kira gitu ya, Juliana. Menarik tadi sutanya, barangkali suatu ketika bisa diusulkan ke Bante atau ke Romo untuk membahas tentang suta yang sangat penting buat kita. Ya, salah satu suta yang saya sering bahas dengan kalian Namita sih. Jadi eh, kan praktek dana, kita mempraktekkan Pancasila, maksudnya sila ya, merawat sila. Kemudian sebenarnya sebisa mungkin sih kita juga ada meditasi harian sih, Romo. Itu arahan dari beberapa guru juga minimal 5 menit ya oke, seperempat jam sampai seperempat jam loh, atau 30 menit, atau bahkan kalau bisa 1 jam. Bahkan ada Ya, satu arahan dari satu guru juga 3 jam per hari, Romo. oh iya, iya. Ya, Kalau jadi Romo dicicil 1 jam pagi, 1 jam setelah makan siang, 1 jam sebelum tidur, 1 jam. Tapi saya iya, pribadi masih belum menjalankan yang arahan 3 jam itu sih. Terus 19 November kemarin juga ada arahan dari satu guru Dhamma. Kalau bisa kita meditasi itu di Candi Buddhis. Jadi selesai meditasi kita pelimpahan jasa untuk semua makhluk yang ada di candi, semua makhluk lah, gitu. Jadi oh, kita bukan mengenang juga sih. Saya lupa pakai kata-kata intinya. Kita sebagai meditator harus mengingat jasa-jasa mendiang yang telah membangun candi tersebut gitu loh, Romo. Jadi ya, tadi baik, baik. saya agak telat karena kita baru dari Candi Sumberawan. Oh, di mana Ya, itu ya? di Singosari Malang, Romo. Oh, sama Bante siapa?
Enggak, tadi kita berempat aja sih. Cuman ada Oh, arahan dari satu guru nama, eh, Kak, jika ada waktu, sempatkan meditasi di candi dan pelimpahan jasa. Tadi happy banget sih. Jadi kita meditasi, terus kayak diskusi kan, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Terus saya bilang, ya udahlah 20 menit aja gitu kan. Saya pakai timer, terus kita meditasi bersama berempat. Kemudian selesai meditasi, saya bilang, bentar-bentar, saya putarin Patidana Gata. Saya bilang, diputarin Patidana Gata, kemudian kita masing-masing bawa botol 330 ml itu, oh, ya mineral water, terus ya. kita Wah, ini wah. ya di candi itu, di dekat-dekat candi. Mm. Nah itu kita, terus teman saranin, Pradaksina, Pradaksina, Oh iya. Pradaksina, kita muter candinya, kita lafalkan itu sih Budang Sarananggacami, Dhamma Sarananggacami, Sanggang Sarananggacami. Muter perasaan 3 kali. Setelah itu langsung gerimis loh. Wah, luar biasa ya. Ya, Bisa, terus bisa kita cerita. lari lagi. Lucu. Maksudnya selesai Pradaksina, terus Ya. ada kalian Namita mau ambil, ada sumber airnya Romo. Jadi Oh, jadi saya pribadi ke visit candi kan, saya belum pernah yang ketemu ada sumber airnya. oh, Nah, iya. jadi ada kalian wanita yang belain beli beli jerigen, terus Oh, jerigen isi, gimana? gara-gara isi itu maksudnya udah kita juga aku nggak kita kita nggak inilah ya, maksudnya selesai isi gak lama langsung kayak udah agak rintik-rintik agak banyak langsung lari lari lari, tapi seru sih. Ya, kebetulan, Seru, kebetulan happy musim banget, hujan happy. ya. Hmm? Happy banget ya. Happy banget ya. Happy banget. Ya, ikut Serasa merasakan private. happy. Ikut merasakan happy-nya dari sini. Ya, Itu ya. sadu, sadu, sadu. Ya, happy maksudnya pertama kali visit. Jadi sebenarnya itu mungkin di Jawa Timur ini banyak candi, tapi Ya. kita kayak nggak nge kan. Maksudnya nggak nge, tapi 19 November setelah diskusi Dhamma dengan satu guru Dhamma, kalau ada waktu sempatkan meditasi di candi gitu kan. Wah, Ya, ini arahan gitu kan. iya, Jadi betul. awal rencana sebenarnya hari ini kita mau ke air terjun Madakaripura. Itu juga salah satu Tempat-tempat yang tempat pertapaannya Gajah Mada. Kalau menurut Google ya, Madakaripura, air terjun Madakaripura. Terus, tapi karena udah masuk musim hujan, saya bilang ya udahlah kita ganti ke candi aja gitu. oh iya iya. Ya, Ya, sebisa mungkin sih seminggu sekali ada ya. kegiatan spiritual sih. Ya, Sebisa. baik, harus ya. Harus ada yang mau mengawali, tapi dicatat juga jangan melekati tadi yang didapat dari ini ya. Maksudnya Atau melekat, maaf. atau meditasi selanjutnya nanti ke sana jangan mengharapkan kemarin dapat hujan, rintik-rintik hujan ya. Nanti kalau meditasi lagi jangan mengharap-harap seperti persis yang kita alami tadi kan. Enggak, maksudnya Ya kecewa ada nanti. rintitan gerimis ya, enggak. Malah kita Ya, malah kita bersyukur untung kita semua udah selesai baru hujan deras. iya. Oh, setelah selesai hujan deras ya. Iya, Oh iya, iya. Ya maksudnya sama pas kejadian. Pradaksina itu gerimis, tapi kita tetap gerimis sangat-sangat apa ya, dikit banget, tapi masih oke lah untuk Pradaksina 3 kali. Terus setelah selesai ambil mata air itu, sumber air itu, terus nggak lama kayak udah mulai rintik tanya udah agak deras, terus kayak udah begitunya berteduh langsung bzzz. Oh iya. Ya Happy lah, memang happy. kadang-kadang gerimis itu seperti kita menyikapinya seperti ya Blessing. seperti itu ya. Seperti juga kemarin Katina di Sidoarjo di daerah Dharma Manggala juga turun hujan rintik-rintik gerimis itu tadi sehingga disikapi sebagai blessing kan seperti itu. Ya Sebagai banyak apa, kejadian. Romo mungkin bisa perjelas kalau gerimis itu? Lah ya banyak yang menyikapi seperti itu soalnya kalau gerimis habis ada puja salah seperti dianggap sebagai blessing gitu ya. Sama juga pernah kejadian dulu saya ceritakan enggak ya. Jadi ketika tidak sengaja yang mulia Bante Panyawaru kita ajak untuk mengunjungi satu wihara kecil di kampus Universitas Maret. Ya begitulah tidak sengaja mendadak kita ajak mampir
di wilayah yang kecil dalam kampus. Juga begitu ketika Bante datang, kemudian hanya beberapa umat saja kita berdiskusi dan puja, berdiskusi dhamma. Ketika Bante berbicara hujan deras turun ya, sangat deras. Tapi ketika waktunya Bante pulang, hujan reda. Itu ya, kadang-kadang ya banyak kita menghubungkan dengan hujan. Kembali ke candi tadi, meditasi di candi di Jawa Tengah juga mulai sering diadakan di candi-candi yang sudah ada. Yang terkenal di Candi Sojiwan itu rutin tiap bulan purnama ada komunitas yang mengadakan meditasi di candi. Dan saya pun ada candi, punya candi, teman-teman di Solo punya candi walaupun baru dibangun yang kita beri nama Candi Putih. Kalau nama lengkapnya diberi oleh Sanggaraja Thailand, ya, almarhum yang dulu. Namanya adalah Warastupa Sala Buddha Prakasya, karena panjang, kita kenalkan ke masyarakat Candi Putih. Kita pun berusaha juga di bulan purnama bermeditasi di halaman Candi Putih. Saya kira baik, itu adalah kebiasaan baik, tradisi yang baik, yang dihidupkan lagi. Siapa lagi kalau bukan kita yang mulai. Kita harus ada yang memulai, walaupun sedikit, lama-lama juga akan ada yang kalau kita viralkan, kita umumkan, banyak orang kan banyak yang ikut juga. Ya meditasi 3 jam luar biasa. Tapi kalau 5 menit belum apa-apa. Kalau ketika mata terpejam, jangan keliru ya. Kadang-kadang mata terpejam, pikiran langsung diam. Ternyata enggak ya. Mata terpejam, kadang-kadang pikiran malah makin final, makin liar. Maka kalau 5 menit, saya kira belum cukup. 3 jam itu ya memang recommended untuk dilakukan. Ya, begitu Juliana. Terima kasih itu sharingnya, inspirasinya untuk meditasi di candi itu ya. Kan itu ya di Jawa Timur, apalagi banyak candi. Jawa Tengah juga banyak candi. Di Jawa Barat juga Bante Damiko itu juga sering, yang mulia Bante Damiko itu suka mengunjungi situs-situs yang bersejarah berhubungan dengan Buddhis. Soalnya ya saya baru ngeh kalau kerajaan Singosari dulu baru kerajaan Majapahit, Romo. Saya baru tahu. Tadi ada sharing-sharing dengan ini Bu, Ibu yang stay di Candi Sumber Awan itu. Yang jaga sana. Terus, ah, maaf, Ibu yang yang jaga. ya penjaga yang di Candi Ya, Sumber Awan itu. Terus eh, apa? Saya baru ngeh kalau Jawa Timur ini cukup banyak candi sih. Jadi di Kediri ya ada, Blitar ya ada, gitu. ya. Tapi Walaupun yang kecil, ya ya, walaupun relatif malah tadi pas lewat tuh pulang ada Candi Singosari, itu kita nggak mampir. Jadi Sumber Awan ini cukup unik ya. Ya bagus lah, bagus. Agak ya, beda aja sih. Mungkin mungkin candi yang ada sumber airnya itu jarang ya. Saya pribadi loh ya, saya pribadi jarang ketemu. Saya nggak tahu sih kalau Romo mungkin pernah visit-visit candi yang candinya ada sumber air gitu. ya barangkali ada, cuma kan tidak semuanya sumber airnya bisa bertahan lama. Barangkali sudah Oh, terpendam atau tidak mengalir lagi. Tapi kalau masih bisa bertahan sampai sekarang ya bagus lah, bisa punya sumber air yang murni masih. Apalagi ini kan masih musim musim hujan baru mulai ya, masih ada airnya. Kalau di musim kemarau masih ada airnya, hebat juga, luar biasa. Tidak biasa barangkali itu ya. hmm. Ya, baiklah, candi-candi itu mulai bermunculan katanya begitu ya. Nggak sengaja bermunculan candi-candi. Nggak tahu tanda apa itu ya. Kebangkitan, Bermunculan candi. kebangkitan dong, baru muncul lagi. Ya, Iya, iya. terus ke bulan lalu pas ini lepas sama Sawasa juga ada arahan dari satu guru Dhamma. Kan hari Uposatay kan seminggu sekali ya Romo ya. Ya, CI, CP, ya. rasanya 1, 8, 15 sama 23. Ya, Ya, kita betul. mungkin yang lebih apa? Yang lebih terkenalnya kan CI Capgo ya biasanya ya.
ya Ya, Cecak Ci Go. Go. Terus eh, saya seperti dapat arahan kalau bisa sih pas Ci Go itu melaksanakan 8 sila. Tapi Oh iya iya. betul ya 8 sila. Terus Betul. kalau saya pribadi loh ya, kalau kalau tidak stay di center, kalau tidak stay di meditation center, sebenarnya 8 silanya itu kayak kurang murni gitu loh, Romo. Kan masih Iya. berurus kerjaan atau apa, Ya, istilahnya masih ya, urusan duniawi lah. ya. Tapi kalau bisa melaksanakan 8 sila di kehidupan sehari-hari, tantangannya lebih besar tentu lebih baik kan gitu ya. Tidak harus menyendiri di center kan seperti itu. Karena tetap memungkinkan juga sebetulnya ya untuk melaksanakan 8 sila tidak harus di tempat khusus di wihara. Gitu. Ya intinya seperti ini ketika kita mau membatasi diri kita, mengurangi kesenangan-kesenangan duniawi, dengan semakin banyak sila, semakin rapat pagar kita. Sehingga dengan semakin rapat pagar kita, semakin aman kehidupan kita. Seperti itu. Kalau orang lain mungkin sama sekali tidak melakukan sila, hura-hura, menikmati kenikmatan-kenikmatan duniawi. Tentu akan berbeda hasilnya dengan orang yang melaksanakan sila. Seperti Bante Damasubu yang beliau Bante Damasubu. Kapan hari bercerita juga saya sempat bertanya, Bante kan jadwalnya padat gitu ya. Sebentar di Surabaya, sebentar sudah di Jakarta, sebentar sudah di Jogja, sebentar di Solo. Di usia beliau seperti itu, saya sempat bertanya waktu satu perjalanan, nanti apa resepnya sehingga bisa punya stamina yang bagus di usia yang tidak muda lagi. Kemudian ada yang menjawab bukan Bante sendiri, yang menjawab Bante yang lain yang lebih muda. Resepnya Pak Lili, tidak makan nasi, makan cuma sekali aja. Seperti itu. Artinya semakin membatasi diri tentu ada buah yang secara spiritual bisa dipetik oleh seseorang yang melaksanakan, artinya melaksanakan sila. Apalagi para biku 200 sila lebih, 227 sila. Kita yang 5 sila dengan yang 8 sila tentu berbeda buahnya. Dengan yang 200 lebih berbeda buahnya. Seperti itu. Secara spiritual akan berbeda. Maka tidak rugi kita melaksanakan 5 sila, 8 sila, ya minimal di hari Posata sudah sangat baik, sangat betul. Walaupun bagi perempuan pada umumnya memang tata sila atau tangga sila memang sedikit lebih berat begitu ya. Ada sila yang tidak boleh pakai bersolek, tidak pakai perhiasan, itu kan ya. Ada kan silanya seperti itu. Memang lebih, walaupun 8 sila ternyata ada banyak sila itu ya, bukan cuma 8, ya kan? Bukan cuma 8 itu ya. Kalau yang sila pertama memang sudah betul itu satu, sila kedua ya satu, sila ketiga ya satu, sila keempat satu, sila kelima, keenam satu, sila ketujuh itu berapa itu yang harus dihindari? Bukan cuma satu kan? Ya, sila ke-8 juga dua sila. Ini tidak hanya 8. Ya semakin baik intinya semakin kita berlatih, memagari diri kita semakin rapat, kehidupan kita semakin aman. Kira-kira Ya, baik Romo. Jadi arahan dari satu guru Dhamma kan kalau misalkan sebulan 2 kali lah Cicapo kita uposatha sila itu. Jadi saya pribadi mikir, oh kalau bisa sih sebulan 2 kali nginap di center pas oh ya bagus ya. ya di pas Cicapo itu sih. Soalnya dari Surabaya ke center lebih kurang hanya 1,5 jam, dekat banget. Senternya di mana? Giri Nanti Manggala, center. Romo. Giri Oh, Manggala, Giri iya. Manggala, tempatnya Ah, mendiang Bante kecamatannya. Surya Bumi. Oh, iya Tempatnya iya. mendiang Bante Surya Bumi. Sekarang Bante Wangi Sasi sebagai Oh, ini guru pembimbing. dari Sangga Agung ya, Bantu Surya Bumi ya. Enggak. Oh ya, Bante Surya Bumi ya, Sangga Agung Indonesia. Ya, Heeh, ya. ya. Cuma memang kalau kita melaksanakan 8 sila Cicapgo, mungkin
ada sila yang Wikala Bojanga, Wiramani Sikap Padang sama Diami itu yang harus berhenti makan setelah jam 12 itu yang membuat perut kita kaget-kaget. Kalau yang setiap hari mungkin lebih gampang perut kita penyesuaian tidak makan setelah tengah hari. Tapi kalau hanya Jambo sebulan 2 kali, artinya perut kita sering akan terkejut, kaget-kaget gitu ya. Tiba-tiba harus puasa nggak makan, padahal tiap hari biasa makan sampai malam. Sehingga memang ada konsekuensi ketika kita hanya sebulan 2 kali berpuasa di sila ke 6 tadi ya, ya dengan yang mungkin tiap hari seperti para biku gitu kan, tiap hari melaksanakan tidak makan tengah hari, mungkin di perut kita pencernaan kita akan berbeda. Nggak tahu merasakan enggak ya seperti itu? Saya Nggak biasanya apa-apa minum ya. hangat aja sih kalau misalkan Ya, papan sila itu banyak minum. ada efek perut ya. Ya, kalau Ya, bisa begitu teh baik. hangat, jahe hangat gitu, Romo. Ini ada Wah, pertanyaan masuk, Romo, dari Saudara Wahidin Johan. Selamat ya. malam, Romo. Apakah betul belajar Paticca Samuppada sama dengan belajar hukum karma juga? Silakan, Romo. Oh iya, baik. Wah, complicated memang. Kalau sudah bisa menguasai Patija Samuppada sudah sangat sangat lengkap kita menjadi umat Buddha walaupun tidak semuanya bisa mengerti dengan baik Patija Samuppada. Tapi memahami hukum karma juga bagian penting dari kita sebagai umat Buddha. Hingga kita dengan memahami hukum karma tadi kita mempunyai hiri dan otapa. Minimal punya itu dulu. Punya rasa malu ketika berbuat jahat. Orang punya rasa malu berbuat jahat, dia harus tahu dulu mana yang dianggap jahat, mana yang dianggap perbuatan tidak jahat. Kemudian kita punya otapa, yaitu takut akan akibat perbuatan kita. Tentu perbuatan jahat. Kalau kita punya ketakutan, punya otapa akan akibat perbuatan jahat, setiap perbuatan pasti akan ada akibatnya. Setiap karma buruk yang kita perbuat, pasti akan ada wipaka tadi yang berupa penderitaan, sehingga kita menjadi takut akan menerima akibat perbuatan buruk punya otak. Jadi memang pengetahuan praktek tentang pengertian tentang karma ini adalah pegangan yang sangat penting buat kita. Apalagi mengerti tentang Patija Samupada. Tentu lebih lengkap dan lebih baik. Kira-kira begitu, Liliana dan Pak Waidin, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa ini, Romo, apa closing statement untuk malam hari ini, kesimpulan sharing Dhamma untuk hari ini, malam ini. Silakan, Romo. Ya, baik. Jadi kita memang harus cawe-cawe pada kehidupan kita adalah kita sendiri yang bisa cawe-cawe, bisa turut campur, menentukan kehidupan kita menjadi baik atau menjadi buruk di hari ini dan hari-hari yang akan datang adalah 100% cawe-cawe dari kita. Kalaupun ada pihak-pihak lain yang akhirnya turut serta membantu kita dalam kehidupan kita, itu pun juga bersumber dari diri kita sendiri, perbuatan kita melalui pikiran, melalui ucapan dan perbuatan. Hingga ada yang respect, berarti ada yang respect pada kita, cawe-cawe membantu campur tangan pada kehidupan kita adalah respect dari kembali perbuatan baik kita sendiri lagi. Jadi percaya dirilah untuk mempraktekkan kebaikan sebanyak-banyaknya karena dengan berbuat baik itu adalah doa yang terbaik. Doa yang terbaik adalah berbuat baik. Kira-kira begitu closing statement dari saya. Semoga berguna menambah wawasan kita untuk semakin meyakini hukum karma dan semakin maju di dalam dhamma. Demikian Juliana. Ya, sadu, sadu, sadu.
Ya, baiklah, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Romo Jayasilo Lilik untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan Romo. Ya, baik. Saya mengiringi pelimpahan jasa dengan Etawata. Etawata caambehi sambatan punya sampadan sapi dewa, sapi buta, sapi sata, numodantu, sabda sampati sidia, idang wonati nang hotu sukita hontu natayo, idang wo sukita hontu idang wonati nang hotu sukita hontu natayo, idang wonati nang hotu sukita hontu natayo, akasata cahumata dewa naga mahidika, Unyan tangan umoditwa imang rakantu petakang akasata cahu mata dewa naga mahidika punyang tangan umoditwa imang rakantu wosada sadu sadu sadu. Ya, selanjutnya kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang awiwademi swakato bagawata damo damang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresi dan Besuki mengucapkan anumodana kepada Romo Jayasilo Lili yang telah meluangkan waktu sharing dhamma dengan kita semua yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Ya, baiklah, marilah kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, demikianlah rangkaian acara Dhamasa Kaca Online pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti
mengikuti Dhammasaka Kaca Online pada malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas pada malam hari ini. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Suki Hontu, selamat malam, Namo Buddhaya.